ada beberapa tahapan untuk mengolah si produk kemasan ini gitu. Dari mulai dia dianyam oleh para mitra kita di desa, lalu dikumpulkan oleh beberapa staf kita di lapangan, lalu produk ini nanti harus naik kapal laut dari pulau-pulau kecil untuk masuk ke hub kita di Flores Timur, lalu nanti menunggu jadwal keberangkatan lagi untuk dijalankan ke Pulau Jawa, apakah lewat jalur udara atau lewat jalur laut atau jalur darat. Jadi memang tahapannya sangat berlapis-lapis Bang Juan. Jadi ceritanya tuh memang macam-macam nih kalau kita bicara si kemasan. Sampai nanti dia masuk ke Jakarta dan nanti di Jakarta diolah untuk dikirim ke end user yang memesan produk tersebut. Gitu Bang Juan. Kalau untuk ke konsumen sendiri gimana Mas? Jadi tahapan prosesnya yang secara in general yang terjadi gitu. Ya, jadi kalau untuk ke konsumen sendiri, kalau kita melihat produknya berbeda-beda ya. Betul. Ada keranjang, ada gips, kemudian terus ada yang kecil gitu. Itu memanage dengan ukurannya cukup beragam, jumlahnya beragam, itu gimana itu? Iya, itu yang menarik sih. Itu tantangan yang menarik sebenarnya. Jadi kalau tadi kita bicara di end akhirnya adalah kita ingin produk kemasan ini estetikanya tetap sama dan bentuknya dan juga warnanya sama. Nah, ketika kita mau melakukan kemasan memang harus ada beberapa langkah yang dilakukan. Satu, kita harus milah-milah dulu ukurannya Bang Juan, karena memang ukuran itu mempengaruhi kan volume kemasan yang akan kita pilih. Nah, jadi kita harus punya standar kemasan masing-masing nih untuk produk-produknya Duanyam yang sekarang ada. Jadi tidak dipukul rata gitu kan. Nah, itu tadi terkait si kemasan yang dipilih ya. Nah, terus untuk proses pengemasannya sendiri juga yang tadi kita sempat bicarakan, karena dia produknya natural. Naturalnya hidup ya, daun loh ini gitu kan. Nah, si daun ini kalau dalam proses pengiriman mungkin akan ada beberapa gitu ya. Iya betul, karena kan sebenarnya dia akan ada akan ada hal biologis yang terjadi pada si daun nih selama perjalanan si anyaman ini. Jadi memang dalam proses kita mengemas produknya ini, selain kita memilih packaging yang memang sesuai volumenya dengan produk anyamannya Duanyam, kita juga punya beberapa cara mitigasinya Bang Juan. Jadi biasanya yang kita lakukan kan, kalau dia ini mencegah agar tidak terjadi penjamuran gitu ya, atau berubah warna dalam perjalanan, itu kita biasanya menggunakan silika gel yang ramah. Itu di setiap boxnya berarti ada silika gelnya gitu. Betul Bang Juan, karena fungsinya silika gel ini kan dia mengatur kelembapan ya di dalam boxnya. Jadi satu langkah utamanya itu. Nah, mungkin hal lain juga kadang kita berikan juga kapur barus, karena itu juga intinya untuk mencegah kelembapan di dalam kotak kemasan. Nah, lalu untuk lapisan luarnya pun biasanya kita beri lapisan lagi Bang Juan. Apakah menggunakan, kita biasanya pakai daur ya, jadi kayak misalnya mungkin karung-karung bekas gitu, daripada dia terbuang ya kita pakai buat packing gitu kan. Jadi dia berfungsi, ada fungsi tambahannya gitu. Nah, tujuannya apa? Masuk pakai koran bekas juga nggak sih Mas? Betul sekali. Jadi fungsinya adalah sebenarnya kalau koran bekas yang dimasukkan di dalam kemasan itu untuk membuat volumenya bagus. Jadi dia juga bisa melindungi produk Duanyam dari benturan dari luar ya. Nah, sementara kenapa kita pakai lapisan karung terkadang di luarnya itu untuk mencegah kalau dalam pengiriman terkena air hujan atau misalnya embun, karena kan tadi kadang barang kita ini kan lewat kapal laut misalnya gitu kan, atau lewat jalur udara, terkadang ada transit nih di kargo bandara. Jadi itulah tadi ada beberapa hal yang dilakukan kalau terkait kemasan produk Duanyam. Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara treatment, produk anyaman Duanyam itu memang menggunakan treatment natural sih. Jadi sebelum produk dianyam itu kan direbus. Itu tujuannya agar mengawetkan si daun ya, ketika dianyam itu bagus sebenarnya. Nah, mungkin buat teman-teman UMKM yang juga mengalami situasi gimana sih caranya kalau kita mau ngirim produk-produk natural gitu kan dengan kondisi yang baik selama perjalanan. Mungkin yang pertama harus dilakukan itu harus memastikan dulu sih Bang Juan, kayak
moda yang mau dipilih itu apa dulu. Karena ini saling berhubungan ya, nggak bisa terpisah, nggak bisa hanya kemasan saja. Jadi kayak ini transportasinya mau menggunakan apa, kira-kira waktu tempuhnya berapa lama. Nah, dari memetakan itu akhirnya kita bisa memutuskan packaging apa sih yang sesuai gitu. Kalau misalnya nih, oh ini cuma 1 hari saja kemungkinan, ya mungkin packagingnya kita bisa pilih yang tidak terlalu rumit gitu ya. Cuman mungkin kalau kan perjalanannya mungkin akan jauh gimana, nah itu mungkin hal-hal material penyangga yang membuat si bentuk si anyaman itu tidak berubah dalam pengiriman. Nah, kalau tadi terkait fumigasi, itu adalah treatment lain yang dilakukan setelah produk itu diterima, betul. Karena itu fungsinya lebih untuk memitigasi tumbuhnya mikroorganisme di dalam anyaman itu sendiri, Bang Juan. Gitu sih, Bang Juan. Jadi mungkin agak sedikit berbeda treatmentnya itu. Hanya. Berarti kalau tandanya kayak biasa itu kan ngirim ke ekspor gitu ya, itu kan lumayan. Kalau contohnya anggaplah keranjang, berarti bisa dikatakan kita harus make sure bahwa dari yang dipesan itu sudah bisa mencakup satu, itu efisien gitu. Kalau cuma hanya masuk 1 keranjang 1 dus, kan berarti lumayan cukup pricey gitu ya. Dan nah, dan itu juga jadi pengalaman sih sebenarnya. Karena saya juga di bisnis development, setiap ada pemesanan gitu ya, kita mencoba gimana caranya supaya klien itu nggak cuma masuk 1 item, ya kan Mas. Jadi kita mengusahakan gimana klien itu bisa beberapa item supaya bisa jadi start. Makanya si sobe keranjang ini, dia itu punya berapa ukuran. Dari mulai small sampai triple SL. Harapannya mereka bisa berapa ukuran. Jadi nggak waste secara volume, berarti tetap bisa efisien kayak gitu. Dan itu juga bisa diterapkan juga ya dengan pelaku usaha atau UMKM lainnya gitu. Mencoba mix dengan SKU lain supaya saat pengiriman itu lebih efisien. Misalnya kayak ekspor ke Australia gitu atau ke Jepang cuma 5 item, tapi makan 30 dari kontainer kan waste banget kan. Betul. Dan ini juga jadi Betul. Jadi sebenarnya tadi sempat dibahas sedikit, kenapa sih kita butuh untuk membuat sebuah standar packaging di awal, kita punya standar packaging kemasan untuk produk kita. Itu sebenarnya hubungannya adalah dengan tadi, apabila ada kebutuhan untuk mengkonsolidasi gitu, atau menggabungkan pesanan klien dengan, jadi produk-produk klien itu digabungkan dalam satu kemasan gitu, Bang Juan, untuk lebih efisien. Jadi memang itu adalah salah satu langkah awal sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya mau mencoba, karena ya efisiensi biaya pengiriman aja bisa lebih rendah, karena ya banyak barang yang bisa diangkut di dalam satu kemasan gitu, Bang Juan. Betul. Nah, kalau dari kacamata Mas dan sendiri sebagai orang rantai pasok, seberapa penting sih Mas proses pengemasan itu dalam suatu produk untuk dilakukan dengan sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan itu penting gitu. Kenapa? Iya. Oke, kalau kita berkaca dari sudut rantai pasok duanyam, ya mungkin ya setiap lini bisnis itu akan punya metode pengemasan yang berbeda-beda ya. Tapi mungkin untuk duanyam sendiri, kemasan itu mungkin pengemasan bagian packaging itu jadi salah satu faktor utama, Bang Juan. Tadi ya, karena memang kita ini punya produk kemasan. Oke. Nah, produk kemasan ini harus dijaga gimana caranya nyampe ke end user produk kemasan dalam bentuk yang bagus gitu. Jadi karena ketika kita tidak menyiapkan pengemasan yang bagus terhadap produk kemasan yang kita jual atau kita dagangkan, itu bisa memberikan banyak input dari customernya ya. Apakah mungkin produknya jadi kurang bagus gitu kan, apakah dia akan kecewa, apakah ada nilai estetika yang berkurang, ada nilai sentimentalnya, karena kan sebenarnya kalau kita bicara duanyam, produk-produk kemasan ini dianyam loh oleh tangan ya toh, dan para penganyam yang menganyam. Jadi sebenarnya ketika kita membuat kemasan yang baik, itu kita juga berusaha untuk mempreserve ini anyaman tangan para mitra kita itu terjaga dengan baik, Bro. Karena itu tadi ada nilai sentimental ketika menganyam produk duanyam gitu, Bang Juan. Benar-benar.
Sebenarnya saya ingat salah satu mungkin kayak dari kacamata ibu penganyam sendiri gitu ya. Kayak kita ngelihat produk ayam itu setiap produknya kan unik ya mas gitu. Dari anggaplah sobe gitu. Keranjang itu setiap masing-masing sobe itu punya motif sendiri-sendiri yang disebut pilih-pilih ini gitu. Dan untuk membuat satu sobe itu proses cukup panjang gitu. Itu juga menjadi alasan bahwasanya produk lokal ini itu pertama memang dari turun menurun dari generasi yang itu bagian dari budaya gitu dan punya estetika dan historical yang cukup panjang gitu. Misal kayak ini faktanya apa gitu. Bahkan pertama kali saya ke Flores gitu, untuk memperlakukan anyaman itu seperti gimana kita memperlakukan makanan gitu. Anyaman itu nggak bisa sembarangan ditaruh di tempat-tempat kayak di bawah atau di tempat karena ya tadi gitu proses pembuatannya kan cukup panjang. Betul sekali. Ya. Dan tidak itu juga kan yang jadi alasan kenapa kita karena ini kemasan produknya juga dikemas dengan sebaik mungkin. Betul Bang Juan. Mungkin kalau saya mau nambahin kayak tadi Mas Danang mention dari segi rantai pasok tuh sangat penting. Tapi kalau mungkin dari segi company, teman-teman yang makan di luar sana, kenapa penting sebuah kemasan? Kadang kan kemasan ini salah satu bagian dari proses, cuma terkadang sering terlupakan nih. Betul, karena betul. Ya udah yang penting proses produksinya aman gitu, produknya berjalan dengan baik, kualitasnya bagus gitu. Nah itu salah satu ciri khas juga ya. Kalau saya lihat itu kalau ngirim ekspor ke Amerika, ke US itu udah berstandar, ada stiker 2 anyam, ada plansipnya, ada stikernya sendiri gitu. Dan mungkin ya teman-teman yang UMKM di sana mungkin juga ada yang melakukan itu. Kalau yang dulu mungkin belum dicoba juga. Betul, karena apalagi ini tadi kita bicara produk anyaman ya, yang memang dia berbahan natural dan mungkin dia tidak serigid kalau produknya adalah besi atau material logam gitu kan. Jadi memang salah satu hal added value, kenapa sih sebenarnya kok kita harus mikirin kemasan gitu kan. Kemasan tuh jadi kayak salah satu variabel yang kok dipikirin banget gitu ya. Kebiasaan juga ya udah kemas aja jalan gitu kan. Ya karena kadang kita harus memastikan orang yang menghandle atau orang yang mengelola pengiriman tuh tahu barang yang di dalam itu tuh apa. Nah, jadi memang terkadang ya kalau secara umum kan kita suka ngelihat tulisan fragile gitu ya, barang yang misalnya rentan atau apa. Nah, kalau 2 anyam sendiri memang kita di luar itu ada seperti kayak shipping label yang menyatakan bahwa ini adalah barang anyaman. Jadi handle with care dalam artian pihak manapun atau pihak jasa manapun yang mengolah barang 2 anyam, mereka akan aware bahwa itu adalah barang anyaman. Jadi mungkin perlakuannya nggak bisa disamakan sama barang-barang mungkin yang bukan anyaman gitu. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kemasan itu ada hal kecil yang terkadang terlupakan gitu kan. Karena asumsinya adalah yaudah kita dikemas, kita udah kirim, sudah selesai gitu kan. Nah, cuman mungkin tadi kayak ada hal-hal detail di dalam kemasannya, terus bagaimana memilih kemasan yang digunakan, dan terkadang ya untuk beberapa pengiriman juga kemasan itu juga ada sisi sentimentalnya juga sih. Jadi sentimentalnya itu kayak double. Satu, ketika bayangkan ada konsumen menerima barang 2 anyam dengan kemasan yang udah tertata dengan baik dengan logo 2 anyam dan detail yang lengkap ya kan. Mungkin ada sebuah perasaan, wah ini barang datang. Ketika dibuka, nanti dalamnya juga sudah terjaga barangnya. Jadi double sentimental value yang dapat gitu kan dari si customer gitu. Jadi customer juga akan puas dan akan senang dengan bagaimana cara kita mengelola pemenuhan ordernya dari konsumen tersebut. Begitu Bang Juan mungkin ya. Dan mungkin satu hal yang unik yang mungkin yang perlu kita sampaikan di sini Mas, karena ada instruction kan sih yang kita selalu sampaikan di setiap produk. Bahkan nggak hanya pengiriman jumlah besar, yang retail sekalipun, contoh beli dompet nih, kita kan selalu ada story card-nya. Di sampingnya kita selalu bilang cara penanganan produknya, perawatan produknya seperti apa. Dan ini salah satu menurut saya penting untuk dilakukan untuk pelaku UMKM, untuk yang punya usaha. Rasanya produk itu kan cara perawatannya beda-beda, punya masa waktu sendiri. Kadang ada customer yang nanya, ini Mas, produk ini tuh bisa tahan berapa lama ya? Gitu.
Iya. Kadang kalau menjawab tergantung orang ya Mbak gitu ya. Susah aja nggak? Iya. Nah, kadang dengan mereka interaction itu orang akhirnya tahu kan kayak kita tawarnya seperti kalau apakah punya potongan apa. Dan itu juga dilakukan dalam proses pasar juga ya. Disampaikan di dalam kayak gitu. Betul. Iya, jadi salah satu informasi yang tadi saya sampaikan kan kalau di kemasan luar itu adalah informasi untuk pihak-pihak yang menghandle pengirimannya kita, oke? Nah, jadi tapi di dalamnya juga kan ada care gift-nya, ada instruction-nya sendiri untuk bagaimana sih untuk merawat ini produknya gitu kan, karena kan mungkin ada beberapa konsumen yang mungkin baru pertama kali nih mencoba untuk membeli produk berbahan natural gitu. Menarik. Mungkin akan lebih menarik lagi kalau nanti teman-teman di sini udah gabung untuk kasih pertanyaan buat teman-teman yang penasaran dan pengen tanya lebih jelas lagi sebenarnya produk-produk ayam itu bisa nih produk-produk ayam itu bisa dikembangkan apa aja ya. Siapa tahu di sini teman-teman mau berkolaborasi dengan juga boleh gitu ya Mas. Betul. Bisa. Atau teman-teman di sini yang punya usaha, misalnya punya usaha yang juga selalu gunakan kirim barang keluar gitu kan. Mungkin kita bisa berbagi gitu dari kacamata dua sendiri itu prosesnya seperti ini gitu. Biarpun nggak bisa 100% diduplikat gitu karena berbeda produk, beda treatment gitu ya. Beda material, beda cara. Tapi malam ini kita bisa sharing sih di saat tanya apalagi ada barang yang udah pakar di bagian produksi. Ya, jadi mungkin ya satu hal kalau kita bicara si pengemasan ini ya itu tadi setiap industri, setiap produk kan dia memang punya ceritanya masing-masing beda-beda Bang Juan ya. Cuman kita bicara kemasan memang ya saya dari pengalaman yang pernah saya jalani memang terkadang beberapa dilupakan sih karena kita tidak banyak menaruh investasi banyak untuk memberikan added value dalam proses pengemasan gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau di dalam satu titik rantai pasok itu ada dibahas khusus nih kayak dipertimbangkan khusus ini kemasannya seperti apa ya baiknya gitu untuk keamanan dari produk yang akan dikirim begitu Bang Juan. Mas Danang udah ke Flores sudah berapa kali? Kalau ke Flores bersama duanya ya, kalau bersama duanya mungkin baru beberapa kali saja Bang Juan, baru 3 kali. Tapi sebelumnya menyentuh Flores itu udah sering, jadi sudah tahu medan-medannya. Iya, bisa dibilang saya cukup jatuh cinta sih sama NTT. Karena menarik. Boleh nggak? Yang menarik di sana. Coba cerita gitu. Produk kita ini kan dianyam dari mulai desa terkecil, terluar, terdalam, dari desa kecil itu lalu dibawa sampai benar-benar ke kota Laran Pusat itu prosesnya panjang, beda-beda pulau gitu. Nah, betul. boleh nggak diceritain kayak artinya hal-hal unik yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih? Benar-benar bawa barang duanya bisa sampai benar-benar ke konsumen. Tadi kan baru cuma disinggung doang nih, cuma belum tahu cerita gitu ya seperti apa. Iya, kalau dalam konteks tadi ini adalah produk kemasan, memang jalur ceritanya produk duanya ini sangat panjang dan cukup jauh sih Bang Juan gitu kan. Mitra lokalnya cukup lumayan banyak juga. Iya, cukup ibu-ibu yang bermitra dengan duanya itu cukup banyak dan tersebar di beberapa desa. Nah, yang menarik itu adalah mungkin ya tiap desa kan medannya beda-beda sendiri ya, medan jalannya maksudnya begitu kan. Dan mungkin kalau di daerah roda 4 itu kalau di pulau tuh mungkin terbatas jumlahnya. Jadi memang mobilitas banyak menggunakan roda 2. Nah, jadi mungkin tantangan awal yang kecil dan sederhana adalah gimana caranya mempertahankan produk kemasan duanyam bisa dibawa dengan baik dari desa terluar itu ke titik konsolidasinya kita, karena di situ harus bentuknya gimana caranya nggak berubah ya Mas? Betul, bentuknya tidak berubah, betul harus lumayan menantang ya.
itu dia, itu baru-baru kita naik motor misalnya kalau udah 2 gitu ya, kita carilah kita baku cari dengan ojek kah di sana atau kita sewa motor kecil kah di sana. Nah, itu baru selesai dikonsolidasi, Bung. Nah, langkah selanjutnya kan kita harus seberangkan naik kapal kecil ke Larantuka toh. Nah, di situ sendiri mungkin tantangannya yang berbeda-beda karena kan setiap kapal punya jadwalnya masing-masing. Kadang lucunya adalah barang kita tuh sudah siap di titik A, ternyata kapalnya di pelabuhan yang C gitu mungkin. Jadi wah, jadwalnya harus geser lagi begitu. Nah, jadi mungkin ya itulah salah satu harus banyak adaptif dengan kondisi di lapangan ya, karena kan memang banyak keterbatasan sarana prasarana Bang Juan. Nah, jadi gimana caranya nih Guanyam harus bisa adaptif dan harus improve dengan perkembangan yang terjadi sehari-hari dalam proses pengiriman di lapangan. Begitu Bang Juan mungkin ceritanya. Dan kebanyakan juga ya pas COVID ini. Iya, ya kemarin waktu COVID memang sempat ada pembatasan sih untuk kapal-kapal laut dari Pulau Solor. Itu mungkin sempat dibatasi beberapa hari dan setahu saya sekarang juga udah mulai masuk zona merah lagi ya daerah Flores Timur. Jadi mungkin akan ada kebijakan pembatasan yang baru di daerah Flores Timur. Begitu Bang Juan. Nah, ini ada berapa pertanyaan nih Mas? Wah, menarik. Boleh. Sama aja dulu. Ada dari Sergius 85. Saya kasih pelatihan ke desa kita, Pak. Pada dasarnya dari 2 itu bukan kolaborasi ya Mas Danang. Betul. Nggak menutup kemungkinan hanya ada di 3 provinsi sekarang, di NTT, Papua, dan Kalimantan, dan sekali kita jalanin akan ada bukan ada yang lain. Intinya sih duanya sudah punya standar SOP untuk mengkaji lebih dalam kira-kira karena dari duanya itu nggak cuma melihat sekedar potensi melatih dari desa wisata, tapi benar-benar memastikan bahwa misalnya desa itu memang butuh dibantu dan butuh bantuan dari duanya gitu. Karena nggak semua desa yang terisolir kadang demand-nya misalnya contohnya ada beberapa desa antara dia menganyam dengan dia berjualan, hasilnya kan lebih besar jualan. Betul. Jadi mendingan dia berjualan dibandingkan menganyam. Gitu. Menganyam, iya. Betul. Kadang itu juga jadi terlalu. Tapi buat Sergius, Bapak Sergius atau Mas atau Mbak, jangan khawatir, nanti bisa kirimin aja. Nanti kita akan kasih link nanti di bawah untuk bisa diisi. Nanti kita bisa kolaborasi, nanti bisa tanya-tanya ke teman-teman komunitas untuk di desa-desa lain. Betul sekali, betul. Nah, ini dari sini. Jadi Mas, anyaman itu katanya bikin dalam bentuk lembar-lembaran. Nah, kira-kira misal kalau ada pesanan yang tersentak, itu prosesnya gimana? Apakah dari Larantuka masuk dikirim ke Jakarta dalam bentuk tas, ataukah ada gimana prosesnya? Gimana Mas? Oke. Wah, ini menarik ini. Ya, tadi mungkin kita sebagian besar kita membahas produk kita yang kemasan ya, Bang Juan ya, bahwa duanya ini produknya adalah keranjang gitu kan, atau tempat penyimpanan gitu kan. Nah, sebenarnya memang pada selain anyaman keranjang, kita punya banyak produk-produk yang diproduksi tambahan ya, mengalami produksi tambahan di Jakarta dalam artian material anyaman tikar itu diolah di Jakarta untuk menjadi produk-produk style ya Bang Juan ya. Nah, karena memang di Larantuka nggak memungkinkan kan? Betul sekali. Jadi memang kalau untuk prosesnya sendiri untuk menjadi produk tas atau produk dompet itu semua dilakukannya adalah di Jakarta atau di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi pengiriman dari Larantuka itu memang ada berbagai jenis. Ada yang dia sebagai bentuk kemasan, ada yang dia berupa material anyaman lembaran. Begitu. Jadi yang kemasan ini barang yang sudah 100% betul, barang sudah. Betul. Jadi memang ada produk yang dia sudah finish good, ya tadi yang kita bahas, dan juga ada yang semi finish good. Jadi dia itu berupa lembaran-lembaran anyaman yang mana itu nanti akan diproses lebih lanjut di
di workshop kita di Jakarta dan di Pulau Jawa. Begitu mungkin Bang Juan. Kalau produk kita sendiri mas, itu bisa dilukis nggak sih? Kalau menurut Produk kita dilukis. Wah, ini menarik. Jadi kalau kita bicara mengenai produk, bukan produk ya, material lontar. materialnya sendiri. Iya, materialnya sendiri tuh memang dia kan agak mirip ya sama spalma ya. Jadi ini mungkin ini mirip sama pandan juga. Pandan kan dia pandan bisa. Nah ini lontar ini juga bisa dilukis. Ya. Dilukis. Setuju. Ya. Betul. Jadi Anyway, kita pernah punya project loh mas. begitu ya. Tahu nggak? Yang melukis Jadi itu itu hanya itu pernah kerjasama dengan Vertigo Studio. Mereka memang khusus untuk buka kelas melukis. Kita masyarakat tanpa nih. Mas ini pakai yang Betul. melukis. Oh, dia pakai ini kayak akrilik begitu, pakai cat akrilik begitu ya. Oh, Jadi buat sesi, jadi anyaman kita tuh bisa banget untuk dilukis. Jadi misalnya kalau mau kasih hadiah, mau datang workshop di kantor, bisa pesan produk kita. Lalu buat yang workshop, material medianya pakai media anyaman kita. Bentuknya bisa atas, bentuk keranjang, itu unik tuh. betul. Dan setahu saya kalau yang saya pahami kita dulu kan sempat ada ini yang kegiatan lelang bersama Waterhouse Project itu loh, yang kita kerjasama dengan beberapa seniman ya kalau tidak salah. Nah jadi waktu itu kita ada memang ada event khusus penggalangan dana untuk salah satu proyek sosial kita di NTT. Nah kita kolaborasi dengan beberapa artisan ya. Jadi produk kita itu dilukis, keranjangnya dilukis, ada yang di kayak model dikupas, pokoknya macam-macam lah. Jadi memang sebenarnya dia bisa. Material lontar ini bisa untuk dilukis, dikupas, atau mau dikasih manik-manik ataupun itu sangat bisa. Begitu Bang. Paling tinggal proses pengembangannya aja sih. Betul. R&D-nya ya. Betul. Untuk pemahaman materialnya. Ya ada lagi nanya tentang masalah apakah ada ekspor untuk ke daerah lain. Ada. Kita tidak akan membuka kerjasama untuk kedepannya. Tentunya buat yang sudah memfollow, terutama setidaknya memfollow IG2-nya aja. Akan dapat informasi tentang itu. Iya. Sebenarnya ada beberapa proyek yang akan kita jalankan di tahun ini, yang untuk kayak kerjasama dengan beberapa daerah, gitu ya. Tapi kan situasi COVID ini tidak memungkinkan. Tapi kalau after COVID mungkin kita akan ada tahun baru sih, hal untuk kerjasama dengan daerah-daerah lain. Karena memang hanya sendiri itu nggak kayak klasik ya mas. Masing-masing daerah itu punya ciri khas masing-masing. Di Kalimantan punya rotan, kemudian ada nyaman ketam, ada nyaman pandan, lontar, purun, dan purun itu banyak jenisnya lagi, gitu. Purun itu ada purun tikus, purun apa gitu. Jadi sebenarnya material namanya ramah lingkungan, material serat ini tuh sebenarnya resurnya cukup banyak, masih banyak perlu dieksplor lagi. Betul sekali. Kalau dari Mas Gan sendiri tuh, ini ada pertanyaan. Eksplor yang kita lakukan yang material bahan mentah kita itu prosesnya sebenarnya kurang lebih seperti apa Mas? Tadi kayak ada yang mau tahu kayak dari mulai kayak diambil dari pohon lalu dijemur, yang terjadi di bahannya Mas kita gimana? Ekspor material. Jadi ekspor sampai jadi. Iya, jadi memang kalau kita bicara mengenai raw material ini kan produk pohon lontar itu memang cukup banyak dia di Flores Timur ya, di Flores lah, di NTT itu cukup banyak. Dan memang banyak juga penduduk di NTT itu menggunakan lontar untuk membuat produk rumah tangganya masing-masing penjualan. Nah, jadi ya beberapa keranjang atau ada namanya kayak besek atau ada kayak nampan gitu buat naruh beras gitu. Jadi memang itu sebenarnya udah dipakai sehari-hari ya, sudah cukup dekat dengan kehidupan keseharian para penduduk di NTT sih. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai eksplor materialnya ya, kita satu sisi juga kita belajar dari produk-produk yang sudah biasa dipakai atau dianyam oleh penduduk di NTT gitu. Jadi kita sudah punya bayangan nih, oh ini
material lontar ini bisa menjadi produk seperti ini. Nah, nanti baru kita coba dalami lebih detail lagi, ini suirannya apakah kita bisa improve, bentuknya apakah bisa kita rubah-rubah sedikit gitu. Cuman memang pakem-pakemnya itu sudah ada. Ya, di NTT memang lontar digunakan untuk beberapa alat-alat rumah tangga dan dapur. Begitu Bang Juan. Sebagai ini juga sih, pendaratan dengan budaya di sini juga kan. Gitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita bicara explore ya itu tadi. Jadi dari awal, nah setelah memang dengan kesehariannya mereka ya, jadi sudah terbiasa membuat keranjang dan lain-lain. Nah, mungkin explore lanjutannya itu adalah lebih ke bagaimana sih kita menjaga atau merawat gitu. Kayak tadi misalnya apakah gimana caranya agar dia tidak mudah berubah warna, agar dia terjauh dari hama-hama kutu daun misalnya. Jadi lebih explore kayak bagaimana sih kekuatan material ini dalam life cycle-nya dia gitu sih Bang Juan. Kalau kita bicara mengenai explore. Menarik sih sebenarnya kalau ngomongin lontar itu nggak ada habisnya. Karena makanya betul. Dari ngomongin lontar, maka prosesnya kenapa kita buat topik khusus proses pengemasan untuk produk kemasan. Karena memang secara materialnya itu unik. Unik, betul sekali, betul sekali. Mungkin kalau ngemas dalam botol misalnya atau sendok mungkin nggak seribet topik ini. Betul. Mungkin orang anggapnya biasa aja gitu. Ya udah, anyaman sama aja gitu. Tapi kan behind story-nya seperti ini gitu. Bahwasanya cara itu bisa diterima, waktu cukup panjang, sehingga pilihan pengemasan juga menentukan gitu ya Pak. Betul sekali, betul, sangat menentukan. Dan apalagi kalau misalnya ada sedikit hal yang kurang diperhatikan sehingga merubah bentuk kemasan. Nah, itu yang ya sebenarnya menjadi hal yang agak cukup bisa mengganggu rantai pasok keduanya, dalam artian misalnya kita punya sebuah produk kemasan yang bentuknya memang sudah kotak, ini sudah kita siapkan untuk nanti dimasukkan botol misalnya. Nah, ternyata dalam proses pengemasan ini nggak bagus. Nah, produk kotaknya jadinya bentuknya jadi berubah. Nah, ketika sampai di Jakarta botolnya nggak muat. Nah, itu jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan sekali dari titik awal gitu. Kayak harus paham ini kemasan ini akan digunakan untuk apa sih nanti gitu. Terus nanti pengirimannya pakai apa, bagaimana jalurnya apa gitu. Jadi memang ada beberapa proses analisa yang harus dilakukan sebelum menentukan kemasannya. Begitu. Berarti bisa dikatakan yang awal itu dalam melakukan proses research and development suatu produk, pengemasan juga masuk dalam poin itu seperti apa ya? Betul sekali, betul. Itu memang baiknya masuk karena itu tadi ya, agar untuk kedepannya tahu nih materialnya ini, anggaplah misalnya kita lagi explore bentuk baru, kan tadi kan sempat disampaikan bahwa explore itu ada dua ya, bentuk baru atau material baru misalnya gitu ya. Nah, untuk pengemasannya mungkin akan berbeda nih. Kalau material baru mungkin dia jauh lebih rentan terhadap kelembapan misalnya, atau bentuk baru mungkin bentuknya tidak sesuai standar yang sudah kita punya, berarti harus dipikirkan ini kotaknya harus bagaimana. Jadi memang di bagian R&D di awal itu harus masuk ke situ juga Bang Juan. Ya. Terus ada yang penasaran juga sih Mas, ini mengenai kayak proses desainnya itu seperti apa gitu. Mungkin kalau dari saya dalam bukan pakarnya gitu kan. Betul. Sepengetahuan kita, memang untuk desain itu ada dua yang sama saya ya, gitu ya. Jadi memang nggak semua desain yang digunakan oleh tim kreatif tujuannya itu bisa direalisasi. Karena ya tadi yang dibilang tadi kan ya, ini sudah ada pattern, sudah ada trace yang sebenarnya dari turun menurun itu udah nganyam seperti itu. Dari 5 tahun yang lalu, dari mereka zaman muda yang nganyam sobete ya gitu. Nah, sudah ada pakemnya. Jadi mengembangkan produk nggak ada relate kepada desain juga gitu. Jadi kalau desainnya kompleks itu belum tentu bisa diaplikasikan. Nah, biasanya ada jembatan antara teman-teman
teman-teman yang di lapangan dengan teman-teman yang di office itu tim kreatif untuk ekspor gitu. Sebenarnya ibu-ibu pengayam kita ini sejauh apa sih bisa di elevate untuk skillnya gitu. Tentunya sih kalau di duanya ya Mas Agus juga tahu kita kan punya rumah ayam ya. Rumah ayam itu bagian dari pusatnya pewarnaan, kemudian pemilihan bahan baku, bersortir banyak hal, pembuatan produk baru. Biasanya kalau ada desain baru, biasanya masuk di rumahnya dulu ya Mas, gitu ya. Iya. Dicek, karena kita punya master weaver yang sebenarnya dia bisa membuat bentuk aneh-aneh. Kita coba dulu ke master weaver-nya dulu, kalau master weaver-nya udah bisa, kita coba dulu ke beberapa desa. Biasa kita melakukan fokus group discussion gitu. Nah, fokus discussion itu kita kasih tahu produknya ini, itu, ukurannya segini. Nah, di sini ada tantangannya juga. Komunikasinya beda, cara mendapatkan berbeda. Betul. Mungkin teman-teman kayak rantai pasok, biasa mention gitu. Biasa nyebutnya diameter 18, tinggi 3, atau diameter 18, tingginya 9 gitu ya. Iya. Waktu saya ke Flores tuh unik sekali ya Mas. Jadi kayak ibu-ibu itu mereka nggak bisa menghitung diameter, tapi mereka menghitung bentuknya. Karena kan bentuknya dia segi 6 kenyataannya. Betul. Kalau 18 itu ada berapa bentuk? Iya, betul. Ya ini sih menarik ya. Jadi yang tadi memang dua anyam ini kan salah satu utamanya kan juga preserve bagaimana tradisi menganyam gitu kan. Memang kalau secara hitungan matematis kita yang gunakan memang pakai hitungannya yang lumrah kita gunakan gitu kan, sentimeter kah atau apa. Cuman pada praktiknya ketika kita berjumpa dengan teman-teman mitra penganyam, ya kita harus mengikuti tata cara tradisi yang sudah pernah digunakan. Ya kalau menghitungnya itu dengan jumlah anyamannya kah, jumlah bentuknya kah. Dan memang kalau kita bicara ekspor produk, ya ekspor produk itu bisa dilakukan. Tapi memang ada beberapa pakem yang memang kita harus perhatikan lebih detail lagi gitu, karena pakem-pakem ini yang memang sudah menjadi tradisi tidak bisa dengan mudah dirubah gitu kan. Tradisi ini malah tradisi ini yang dipertahankan oleh duanya begitu. Ya, saya juga kayak setiap desa itu biasa ada kayak beberapa adatnya gitu ya, dan juga mereka kayak melakukan upacara adat itu juga menggunakan produk-produk lainnya kan, menggunakan produk-produk anyaman yang juga sama lainnya. Betul. Jadi agak tricky sih, di luar dari cara mengkomunikasinya beda, karena juga kalau kita biasa orang kota menggunakan bahasa yang mungkin awam mereka dengar, kalau misalnya kita menggunakan tuturan lekuk kayak gitu. Nah, ini relate ke pertanyaan dari Sasta itu tadi, buat saya proses desain di duanya juga nggak kalah rumit dengan proses pengemasan. Karena memang secara bisnisnya duanya juga lumayan, ya prosesnya cukup panjang gitu ya. Karena kan ini nggak cuma sekedar buat produk jadi gitu ya. Karena juga ada, ya tadi kita berhubungan dengan ibu-ibu, nggak bisa kita memastikan membuat ibu-ibu nganyam apa yang kita mau gitu. Ya pasarnya mungkin kayak gini, tapi kita perlu mengedukasi gitu. Kalau kita buat produk A yang mungkin yang udah ada di pasaran mungkin gampang kali ya Mas gitu ya. Yang mungkin orang memang berlatih gitu ya, kayak mentornya memang dia tuh kerja yang di pabrik gitu. Yang ini sekarang kita memberdayakan ibu-ibu yang awalnya dulu dia berkebun, anyaman adalah sampingan. Dan sekarang kita mencoba melatih dia profesional. Dan alhamdulillahnya ini bisa mampu itu sampai saat ini. Udah ada 1.000 ibu lebih. 1.000 orang ibu sekarang. Iya, 1.000 orang mitra penganyam di Flores. Ya. Karena memang tadi sempat di-mention sedikit mungkin oleh kita berdua bahwa menganyam beberapa produk itu memang lekat sih dengan keseharian ibu-ibu di sana gitu kan. Dan ya jadi memang kita punya hubungan yang cukup baiklah dengan prosesnya. Nah, sebelum mungkin statement Mas Danang nih, kalau kita ngomongin kemasan kembali ke topik ya. Jadi Mas Danang ada hal yang perlu disampaikan ke teman-teman pelaku UMKM yang punya usaha supaya kemasan menjadi perhatian itu, hal apa sih yang perlu dilakukan? Kayak persiapannya atau kayak apakah sekarang udah mulai mempertimbangkan kemasan ramah lingkungan, kemasan yang nggak cuma sekedar murah, atau juga
atau juga kemasan duanya bisa tidak gratis. Menggunakan produk duanya sebagai kemasan. Dia tidak cuma gratis, lagi gue akan disampaikan juga ke teman-teman yang satu nonton ya. Iya betul bisa juga. Iya, jadi mungkin memang beberapa hal tadi yang kalau kita mau rekap, ketika kita memutuskan sebuah kemasan, memang ada sebuah proses dulu di belakangnya yang harus dilakukan. Satu yang jelas adalah material apa sih yang akan dikemas, gitu kan. Jadi produk apa sih yang sebenarnya mau dikemas. Jadi memahami itu dulu. Lalu yang kedua adalah pilihan transportasi apa sih yang akan dipilih atau diambil untuk melakukan pengiriman. Karena kan harus tahu dia menggunakan moda apa dan lalu perkiraan berapa hari. Karena itu akan mempengaruhi nanti kira-kira settingan dalam kemasan itu seperti apa gitu kan, dan juga untuk lapisan luarnya akan seperti apa. Jadi mungkin itu sih pertimbangannya. Dan mungkin satu hal kecil yang terkadang tidak dilakukan, yaitu memberikan informasi di dalam kemasan, baik di luar atau di dalam. Jadi siapapun yang orang yang menghandle barang itu tahu bahwa ini adalah barang yang fragile atau rapuh gitu, barang-barang khusus atau natural. Dan yang terakhir ya akan baik kalau memang punya standar kemasan untuk masing-masing produksi, Bang Juan. Jadi tidak harus semua produk itu punya standar, punya masing-masing, cuman membuat sebuah kategori produk A dan B itu kemasannya ini, kemasan C itu untuk produk yang mana. Jadi memang punya standar untuk masing-masing produk. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi bisa lebih efisien pengirimannya dan lebih bagus sesuai dengan karakter produknya. Itu sih Bang Ju. Ya, setuju sih yang bilang Mas Danang. Saya setuju menambahkan biar nggak misinformasi juga. Yang tadi kan seperti kita bilang bahwasanya topik awal kan bagaimana mengemas sebuah produk kemasan yang fungsi produknya sebagai kemasan. Karena produknya sebagai fungsi sebagai kemasan gitu ya. Jadi memang dua-duanya mini gitu ya. Kita kan dua-duanya itu bermitra dengan banyak perusahaan, korporasi, hotel gitu. Yang terkadang mereka nggak membutuhkan kemasan setiap per produk. Tapi ada beberapa customer juga yang mereka memesan produk butuh kemasan. Ya. Nah, dan kemasannya belum tentu juga nyaman, tapi ada beberapa produk juga yang dia beli produknya 2 jam, kemasannya juga nyaman. Nah, di sini penting gitu. Ada tipikal customer juga ya Mas, gitu. Bahwasanya customer yang memang kalau yang customer itu jelas kemasan tetap jadi penting. Salah satu brandnya kita yang by 2 jam itu benar-benar sangat trending sekali gitu, gunakan box yang bagus gitu dengan tulisan dan logonya yang hot print dan lain sebagainya itu bagus banget. Sentimental value-nya tinggi, betul. Ada sentimental value-nya soalnya. Benar, gitu. Dan kalau yang B2B ada beberapa klien yang memang dia mau well season gitu. Misalnya untuk secara conference gitu. Dan dia menggunakan satu produk tersulit itu dikemas dalam hardboard yang ada logo company-nya, dan itu juga dilakukan oleh banyak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kemasan cukup beragam, tapi memang mengenai topiknya lebih pada kemasan mengemas dalam bentuk kemasan yang besar ya. Kayak kita ngirim barang ekspor, barang dari ke tempat, dan juga tentunya dari duanya ke perusahaan juga. Nah, di yang gak kalah penting sebenarnya, kan ini bentar lagi mau lebaran nih Mas Danang. Oh iya. Biasanya beli hampers lebaran gitu. Oh iya, biasanya apalagi kan sebenarnya kalau dalam situasi pembatasan gerak sekarang ini kan kita nggak banyak jumpa langsung ya dengan sanak famili kita gitu kan. Nah, jadi mungkin memang salah satu hal yang masih ada rasa sentimentalnya nyampe itu adalah dengan yang terus dengan sebuah kemasan. Bener kan menunjukkan ya seperti itu kondisinya ya sekarang. Benar banget. Gue yakin banget nih orang-orang yang berpulau 2 jam itu pasti udah ngeliatin IG story-nya 2 jam sama di 2 jam yang hampers lebaran pilihan itu bagus-bagus banget. Bentuknya foldable box. Teman-teman itu kita nggak pernah buat hampers kita membuat hampers lebaran yang kemasan itu ya udah kalau udah nggak dipakai dibuang. Tapi gimana kemasannya bisa digunakan lagi untuk sesuatu yang baik. Makanya kita ngomongnya foldable box, mudah disimpan, mudah digunakan lagi. Jadi nggak jadi waste. Jadi produk nggak di waste. Iya itu semuanya satu poin sih, betul. Jadi
Jadi buat teman-teman yang di rumah, yang di sini lagi nonton, kalau lagi cari hampers lebaran, kita nyaranin pakai hampers 2 jam. Dijamin, oke. Bisa. Oke, sepertinya waktu sudah mendekatin mau habis nih, sedangkan obrolannya cukup seru. Iya, Sangat-sangat Juan. nanti mungkin ada seri lain tema yang mungkin juga akan lebih mendalam, lebih ke arah gimana menggunakan perbuatannya untuk kemasan di hari lebaran, bisa aja. Nah, itu mungkin. Itu beda lagi ya kan? Akan seru. Gimana mendekorasi rumah menggunakan barang duanya. Nah, itu nanti aja. Jadi menurut Betul. dari kita tetap dipantengin jelasnya 2 jam, informasinya selalu ada yang terupdate, dan ya intinya 2 jam terus belajar sih. Kita 5 tahun ini berkembang dan bertumbuh tidak terlepas dari kekurangan sih. Cuma yang namanya social enterprise itu ya tadi kita melakukan sebisa mungkin melakukan antara social and business dulu gitu. Gimana caranya bisa memberdayakan dan bisa meningkatkan kesejahteraan yang kita berdayakan gitu. Setidaknya ibu-ibu yang diberdayakan mereka bisa berdaya atas dirinya sendiri gitu. Harapannya kalau nggak di dunia dia udah tahu juga mau ngapain gitu. Dia bisa mandiri dan sebagainya. Ya, nah di bawah ini sudah ada teman-teman di sini bisa diisi, ada yang itu SDPD yang ini ekosistem 2 jam. Ya. Nah ini tuh diisi aja, nanti bisa tulis nama, di situ ada informasi lengkap. Yang ini fungsinya adalah kita bisa kerjasama Indo-Future, kita bisa kolaborasi. 2 jam saling terbuka kolaborasi. Kita berharap suatu saat untuk kemungkinan brand-brand UMKM anak muda, lokal leader di pelosok daerah bakalan akan kerja sama bareng dengan belanja. Kita harus banyak lagi orang-orang lokal leader yang bersama dan bisa dapat akses pasar sih.